Di sini saya akan menjelaskan penggunaan untuk HPLC, di mana HPLC yang ada di sini adalah HPLC preparatif, bukan analytical ya. Kalau preparatif itu biasanya dipakai cenderung untuk pemurnian atau isolasi suatu senyawa, kemudian hasilnya itu ditampung, nanti akan berupa senyawa yang sudah murni. Nah, untuk konfigurasinya sendiri di sini HPLC-nya itu preparatif dengan konfigurasi isokratik. HPLC itu ada beberapa konfigurasi gitu ya. Ada isokratik, ada gradien. Nah, kalau isokratik itu adalah di mana untuk fase geraknya atau eluen yang dimasukkan ke HPLC itu dicampur sama si user atau pengguna. Kalau isokratiknya, kalau yang gradien itu HPLC-nya dia bisa mencampur sendiri sampai dengan 4 eluen. Jadi HPLC-nya itu bisa mencampur secara otomatis di dalam sistemnya, itu namanya gradien. Nah, di sini tipenya yang isokratik. Jadi kalau kita mau melakukan analisa suatu senyawa, eluen harus dipersiapkan dan sudah dalam bentuk campuran. Nah, yang mempersiapkan si user itu sendiri. Bedanya dengan yang gradien, kita tinggal taruh saja eluennya. Misalnya ada 2 campuran antara air dengan metanol, itu 100% air, 100% metanol, nanti si HPLC yang akan mencampur sendiri. Nah, di sini saya ambil contoh metanol air yang sudah saya campur, itu komposisinya 70% metanol dan 30% air. Nah, nanti saya akan mau coba buat ini ya, pemurnian obat sakit kepala biar bintang 7, di mana di sini ada 3 kandungan senyawa, paracetamol, acetalistic acid sama kafein. Oke. Jadi nanti akan terlihat 3 senyawa tersebut di dalam HPLC ini. Oke. Nah, dari 3 senyawa ini nanti bisa kita ambil mana yang mau kita ambil, sehingga kita bisa dapat senyawa murninya. Keren ya? Ya betul. Kalau HPLC itu memang prinsipnya adalah pemisahan. Nah, untuk jalurnya sendiri di sini mulai dari fase gerak atau eluen. Nah, eluen ini syaratnya adalah yang pertama harus fresh. Artinya itu setiap kita melakukan analisa kita harus selalu bikin baru gitu ya. Harus fresh. Terus yang kedua grade-nya juga grade kromatografi. Kromatografi. Nih. For liquid chromatography. Jadi nggak bisa pakai PA gitu. Bisa saja, cuma nanti dia akan berpengaruh terhadap baseline-nya yang kurang bagus, dan kemudian kalau yang grade PA mungkin tingkat kemurniannya ya kurang murni, bisa menyebabkan kolomnya cepat kotor gitu. Ya. Yang pertama adalah harus fresh. Yang kedua, grade yang dipakai adalah grade kromatografi. Terus yang kemudian yang nomor 3 adalah setiap mengalirkan 4 liter fase gerak. Jadi ini kan volumenya 1 liter ya. Jadi kalau udah mengalirkan 4 kali botol ini, yang ini sebenarnya harus dibersihkan menggunakan ultrasonic cleaner. Filter ini terus. Dan apabila misalnya kita analisa senyawa A hari ini, terus kemudian besok analisanya yang berbeda, kalau menggunakan botol yang sama, isi ini misalnya ditampung dulu di botol yang lain, terus kemudian ininya dibilas dulu, dicuci bersih, terus baru pakai yang baru. Nah, ini nanti ketika tidak dibersihkan, nanti dia akan kotor gitu ya. Permukaan filter ini kan filter ya, tapi terbuat dari stainless. Nanti kalau sudah kotor dia akan cenderung
menimbulkan gelembung udara yang akan masuk ke dalam sistem APLC. Kalau kita nggak gunain Pak, Kalau nggak gunain, nanti- apakah tetap harus terendam itu kan terendam? Ya, terendam di ini aja apa Pilunya. namanya metanol 70%. Oh. Terus kemudian Alat pembersihnya tadi ada untuk ada tapi tidak include dalam paket ini. Jadi untuk paket ini cuma HPLC-nya saja. Itu karena alat pendukungnya. Ya. penting ya. Ya, berarti kami kalau mau bersihinnya ke Pakai ultrasonic cleaner. iya. Mesti beli Mesti alat beli. tersebut karena memang itu fungsinya juga sangat penting buat HPLC karena di samping buat membersihkan ini dia juga buat ngebantu menghilangkan gelembung udara yang terlarut di dalam eluen. Jadi kalau suatu larutan dicampur, misal kita ambil contoh antara air dengan metanol itu kan agak susah ya, agak susah nyampur gitu. Nah, tadi berhubung saya nggak ada ultrasonic cleaner, jadi saya pakai sterile, magnetic sterile Bu. Jadi dicampur diputer gitu kan selama setengah jam dan lumayan ngebantu gitu ya, daripada dikocok-kocok begini aja. Nah, kalau ultrasonic cleaner itu juga bisa membantu menghilangkan gelembung udara yang terlarut di dalam sini, di dalam eluen. Karena gelembung udara itu yang dapat mengakibatkan kalau dia masuk ke dalam sistem nanti pompanya tekanannya tidak stabil. Nah, kalau pompa tidak stabil nanti akibatnya adalah peak yang keluar dia akan tidak stabil juga. Kadang maju, kadang mundur. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah harus disaring. Nah, ini disaring kebetulan alat penyaringnya di sini sudah include ya. Saya tambahkan. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini saya coba simpan di sini ya. Ini buat yang nanti menyaring eluen yang akan dipakai gitu ya. Terus kemudian ini ada apa namanya? Filtrasi 400-nya. Salahnya apa Pak? Siap belum dulu, jangan lupa. Tabu. Jin. Nah, terutama kalau kita menggunakan larutan yang PA ya, bukan yang HPLC grade, itu wajib disaring ya Pak ya. Nah, ini sudah termasuk alat penyaringnya, cuma filternya tidak termasuk ya Bu ya. Jadi nanti mesti beli filternya ya, karena itu kan sekali pakai kalau filter itu. Jadi ini nanti dikasih Vaseline. Iya. Nah, Lotion itu ya. terus di atasnya kasih filter deh. Filter yang 45 mikro. Terus ininya kalau nggak salah 4,5 cm. Nah, ini nanti begini, gitu ya. Terus biar nggak jatuh Penyaring ikan ini. mikro. Ya, Nggak bisa pakai ini apa? Casaring biasa. kertas saring biasa berapa? Pakai 41. Itu berapa mikro? 45 mikro juga. Biasanya dia ada borinya, ada yang 0,22, ada yang 0,45. Kalau kita pakai yang biasa itu. Yang biasa biasanya 0,45. Yang kotak.
bisa. Rakmen 41 ya. Kan Iya. 41, 41. Kodenya ya. Kodenya ya. Itu biasanya dia ada spek pori-porinya berapa mikro gitu. Harus 45. Kalau buat fase gerak 45. Nah ini ada input outputnya ya. Zoom di. Nah ini yang nyedot nanti disambung ke selang begini. Jadi fungsinya pompa adalah untuk membantu biar penyaringannya lebih cepat. Kalau kita tuang begini aja dia akan lama, cuma netes aja. Makanya Nyedot. Iya, Nanti nyedot. lainnya dimasukin tang sini terus ini bisa dijalankan. Oke. Terus ini kalau nggak dikasih Vaseline nanti biasanya kalau lepas agak susah. Mana? Gitu. Karena dia kan di vakum gitu ya, jadi makanya dia erat. Ya. Ada pertanyaan? Atau mau coba? Silahkan. Cukup. Daniel dulu. Tapi selangnya tadi ada. Alah, sini Silvi. Ada selang Ya. sih. Selangnya di toko material biasa ada sih. Yang Halo. Oh iya. Ini namanya apa ya? Takutnya nanti kan ada sesuatu yang tidak diinginkan. PLC. Kan dari petpaknya bersih. Ini namanya apa ya? Ya, Kalau ada selang di kamar mandi, bisa dipakai dulu biar bisa nyoba di tempat ngambil wudhu. Oh, untuk wudhu. Oh iya ibu, yang ada misalnya untuk yang kecil. itu belinya aja bisa. Oh, nggak mesti satu set. Ngeri juga ya gelas mahasiswa. Aku di Shopee pernah Ya, ya. satu set ini. Oh ini enggak apa coba buat saya ini. Yo, dia nggak tahu ini ya. Ya, cukup ya. Saya itu harus selalu disaring ya. Terutama kalau pas geraknya yang shieldnya. Saring. Nah, Ya apa ya? Oh. Tanggal lahirnya. kembali atau Ya boleh masukin kembali aja ya Rit ya. Sering dipakai. Iya. Takutnya kan nanti kotor. Kira ini bersihnya kayak ini nggak akan kotor karena kan nanti di atasnya ada kertas saring ya. Jadi yang kotor kertas saring. Terus sekali saring pakai satu kertas saring. Ya, Bu. Iya. Bisa berkali-kali. Bisa kalau larutan yang disaring itu sama. Gitu. Jadi misalnya larutan yang disaring sama ya bisa. Kalau yang larutan yang disaring berbeda ya harus ganti. Nanti kemudian akan dialirkan ke dalam sistem PLC ini yang berfungsi untuk mengalirkan fase gerak ini adalah pompa ya. Bikin pompanya. Nah, pompa ini bagiannya di sini ada pump head, satu gelombang ini pump head. Terus kemudian di sini atas dan bawah ini ada yang namanya check valve. Karena ini preparatif, volumenya 50. Ya, karena ini preparatif, volumenya 50. Jadi ini disedot, masuk sini, keluar sini, terus ini kemudian keluar sini. Terus kemudian setelah keluar di sini, masuk sini. Nah, masuk sini. Nah, di sini
Kalau misalnya kita ganti fase gerak dengan yang baru, katakanlah ganti botol gitu ya, otomatis kita lepas masuk sini gitu ya contohnya, kan pasti ada udara yang masuk. Nah untuk menghilangkannya, caranya ini mesti disedot. Jadi ini masukkan ke sini, terus ininya dibuka, gitu ya. Atapnya dibuka, terus sedot dari sini, gitu ya. Jadi nanti udaranya gelembungnya Keluar. hilang, gitu. Oke. Kita tutup lagi. Sama kayak impus ya, nggak boleh ada gelembung udara. Ya betul. Nah, di samping di sini buat menghilangkan gelembung udara, terus kemudian di sini juga tekanannya di monitor. Di sini ada sensor tekanan, jadi tekanan pompa nanti ditampilkan di layar sini. Oke. Oke. Terus kemudian keluar di sini. Dari sini. Nah, ini posisinya kan di atas ya. Oke. Kalau posisi di atas, jadi nanti aliran dari sini itu nanti langsung ke sini. Jadi dari sini keluar ke sini, langsung ke kolom. Terus kemudian masuk ke detektor, terus baru masuk ke sini, ke valve, terus baru ke buangan. Oke. Nah ini kalau posisinya begini. Nah kalau posisinya begini, ini kita buat masukin sampel. Jadi kalau kita mau masukkan sampel, posisi ininya, handle-nya itu harus di atas. Jadi aliran airnya dari pompa masuk ke sini, terus keluar ke sini, terus sampai keluar ke sini. Nah masukin sampelnya dari sini. Pakai sini. Suntikan. Langsung pulang loh. Ini nanti saya juga buatkan SOP-nya. Nanti kalau bingung bisa baca SOP yang saya buat. Sirinya kita tarik dulu misalnya, terus masuk sini. Itu Bentar. sampel yang akan Ya. injek ya. Nah posisinya ingat harus di begini. Atas itu. Handle-nya kelihatan. Kita dorong. Dorong, masukin. Set. Oke. Nah kalau kita dorong, sampelnya masuknya kemana? Sampel masuk ke sini. Oke. Sini, terus masuk ke sini, terus baru kalau kelebihan keluar ke belakang sini. Nah, ini sampelnya adalah 500 mikroliter atau setengah mili. Jadi sampel yang masuk ke sini, ke siring ini, sampel yang kita masukkan ke dalam siring ini minimal adalah 1.500 mikro. Atau 1,5 mili. Ini ada 1.500. Ini kalau nggak salah kapasitasnya sampai 2,5 mili atau 2.500. Jadi minimal sampel yang harus masuk ke dalam sini adalah 1.500. 3 kalinya sampel loop. Fungsinya apa? Yang 1.000 mikro buat ngebilas dulu, takut ada sampel sebelumnya. Nah, yang 500 mikro baru tertampung di sini. Gitu. Cara masukinnya itu pelan-pelan atau langsung kayak gitu? Pelan-pelan boleh, Pelan-pelan langsung boleh. Soalnya Cuma yang jelas diusahakan nggak ada gelembung di sini. Kalau nggak ada gelembung kita langsung dorong aja. Tapi kalau ada gelembung, biar gelembungnya ada di atas, terus jadi ketika kita dorong pelan-pelan jangan sampai masuk ke dalam. Nah, berarti di sini udah ada sampel ya. Tadi kan kita sudah suntikan. Nah, terus kemudian kita putar handle-nya ke bawah. Nah, ketika dia posisinya di bawah dan muter ini juga harus cepat ya, nggak boleh pelan gitu, langsung cepat gitu ya. Ketika ini posisinya ke bawah, nanti alirannya dari sini nggak ke sini. Tadi kan Ke situ. pas pada saat dia ke atas dia langsung ke sini, tapi dia ke sini dulu. Jadi sampel yang ada di dalam sini didorong dulu sama si Elwen ini, didorong sampelnya, didorong terus kemudian ke sini, baru keluar ke sini. Nah berarti pas begitu keluar di sini udah ada sampel, baru masuk ke kolom.
Nah, di dalam kolom terjadilah pemisahan. Nah, pemisahan yang ikatannya lemah, senyawa yang ikatannya lemah dia akan keluar duluan. Terus kemudian dideteksi di detektor dalam bentuk kromatogram puncak gitu. Berarti bergantung sama kolom Kak, ya? Iya. Kolomnya apa itu? Kolomnya C18. 18. Berarti untuk polar, senyawa polar ya? Polar ini. Iya. Polar. Kanan polar Lah. berarti kolom reverse. Iya. Kolom kimia nih, kolom-kolom. Nah, jadi di sini terjadi pemisahan. Nah, yang misah pertama keluar dideteksi muncul di sini, terus yang kedua keluar dideteksi muncul di sini. Nah, terus tadi yang saya bilang bisa ditampung. Jadi ketika ini pemisahan pertama keluar, terus baru dideteksi muncul di sini kan. Nah, si software memerintahkan ke si ini, namanya switch. Jadi ini ada senyawa pertama nih muncul, kamu tampung. Nah, jadi mau ditampung di nomor berapa? Misalnya di nomor 2, jadi tampung di sini. Misalnya nomor 2 ini contohnya. Ini senyawa yang pertama ditampung ke sini, klik 1 misalnya. Nah, senyawa yang kedua ditampung ke sini misalnya, jadi kedua. Jadi ini senyawa pertama, senyawa kedua, gitu. Begitupun kalau misalnya ada senyawa yang lain kita bisa ditampung. Ini ada sampai 16. 16. Oh, nah. Berarti gelasnya juga 16. Ya. Ampun. Oh iya, tadi Berpis. saya belum sebutkan ini namanya injektor. Nah, injektor itu fungsinya untuk memasukkan sampel sebelum dianalisa, jadi memasukkan sampel. Terus kemudian dari injektor baru ini kolomnya, terus baru ini detektornya. Gitu. Nah, di dalam detektor ada namanya lampu UV. Dia mempunyai umur sekitar 2000 jam. 2000 jam. Lama. Berapa tahun itu? 4000-an kan kalau Ya, terdeteksi di software berapa jam dia sudah. biasanya kalau misalnya lampunya sudah tidak mau menyala, nanti akan ada muncul notifikasi juga sih. Wah. Pak, kalau nggak digunain, handle ini tetap ke atas atau ke bawah? Ke atas saja. Oh, ke atas aja. Tapi selesai dengan inject itu baru ke bawah ini. Jadi ketika kita ke bawah kan gitu ya, setelah 1 menit kita baru balikan ke atas. Setelah 1 menit. Ya. Di 1 Biasanya menit itu saya istilahnya sudah masuk Pak, sampel. infonya seperti itu. Setelah 1 menit balikan lagi ke atas. Oke. Nampak dapat indikatornya sampel itu masuk ke ini. Setelah diinjek tadi itu masuk ke sini, nampak tak? Indikatornya nampak? Ke sini? Iya. Nggak nampak. Paling nanti ketika dia udah masuk ke sini dan udah keluar, sudah dideteksi di sini, nampak di sini. Berarti dari komputer itu lagi. Iya. Gitu. Soalnya tak transparan ya. Iya. Betul. Kalaupun transparan juga nggak kelihatan kan cairannya begini. Iya, saya penting. Tak nampak. Ya. Nggak, kalau nanti ada misalnya yang berwarna kan kita nggak tahu yang mau dipisah itu. Iya. Nggak bisa ya. Nggak bisa dilihat. Berarti indikatornya langsung di layar komputer. Layar. Ya. Dan kalau untuk sampel ekstrak gitu ya, ekstrak itu yang pertama itu harus disaring minimal 2 kali gitu ya. Dan kalaupun masih berwarna itu mesti harus jernih. Harus jernih. Kalau boleh nggak apa-apa berwarna tapi harus jernih. Kalau masih belum jernih itu pasti kolomnya akan cepat mampat. Iya, iya. Terbesar. Nampaknya jernih itu di mana? Dari hasil saringan. Jadi nanti ada dibutuhkan buat nyaring sampel juga. Namanya sealing filter. Jadi nanti modelnya kayak gini. Input juga nggak? Di sini kebetulan Kayaknya filter dari dunia kedokteran yang lebih ngemes itu. Oh, farmasi. Obat-obat darah. Ini masih yang
Sederhana itu gawean uang analis lapor. Oh alah. Itu namanya. Sharing filter. Nyari. Jadi nanti si filternya ini nanti ujung dimasukin ke sini. Jadi katakanlah misalnya ini sampel kita ambil, tarik gitu ya, tarik. Terus baru ini sharingnya dipasang seperti ini, filternya dipasang seperti ini, tinggal set gitu. Baru nanti kita tampung ke gelas, tarik gitu. Mikron. 0,22 mikron. Kalau untuk sampel harus 0,22 mikron. 0,22 mikron. Penyaring sampel. 0,45 Penyaring. Ya. Yang saringan itu. Pengawet atau mengekstraksi katakanlah jeruk gitu loh, jeruk kita ekstrak gitu ya. Yang mau kita cari adalah vitamin C-nya. Kita harus cari literaturnya dulu nih. Literaturnya dulu. Biasanya sih dulu kalau saya dulu nyari ke BSN, Badan Standarisasi Nasional, tanya ke mereka, kalau mereka ada ininya, bukunya, biasanya dia mau oke, bisa dikopi. Saya ada 10 lembar, tapi satu lembarnya mungkin 50.000 kayak gitu. Atau misalnya kita nggak ada, mesti download. Oh ya udah, kalau download berapa biayanya? Nanti dia akan mengkonversi, nanti di-downloadkan. Nah dari literatur tersebut kita bisa aplikasikan ke sini. Tapi biasanya itu pun dari literatur dia mesti harus divalidasi. Gitu. Untuk muter, terus kemudian ini untuk alat. Mana sih Rega? Kalau ini charger buat tabletnya. Nah, kalau baterainya masih ada ya nggak perlu dicas. Kecuali udah lemah. Jangan lupa si tablet mesti harus terhubung wifi-nya ke sini. Ya. Wi-Fi. Ini wifi-nya khusus buat ini lokal. Ini untuk menyalakan. Habis kuota. Habis kemana? Wi-Fi. Ini apa? Dinyalakan dari belakang. Ini tadi belum diinfokan ya. Ini tadi apa Pak? Nah ini tentang buangan saja. Oh, buangan aja. Ya. Penampungan itu mau dapat sampel 1 dari 2 terus sampai 16 dia. Ya, karena ini nggak ditampung, jadi saya masukin ke buangan saja. Gosip. Mari kita menunggu. Manaskan alat dulu. Dia langsung terhubung karena saya udah hubungan. Kalau nggak salah, kalau dia misalnya ini dipakai buat yang lain katakanlah, sampai mau nyoba connect internet atau apa, nanti kan pasti ganti password di sini ya. Maksudnya ganti ini. Nah ini namanya mikrotik ini. Atau misalnya mau connect ke mana gitu ya, ke Unsri misalnya, biar bisa internetan, bisa connect, tapi nanti ininya nggak connect. Nah kalau untuk mengkonekkan lagi tinggal klik, nanti passwordnya ada di sini, di bawah sini. Oh, aduh. Bener ada rawat. Waduh, di bawah situ guys. Itu kepentingannya untuk alat ini. Iya. Makanya digembok. Betul. Gembok nggak bisa. Bisa dipegang-pegang oleh. Cangkutnya dong. Nah ini biasanya kalau pas pada saat pertama nyala, ini akan kedip-kedip ya. Nah kedip-kedip di sini itu artinya dia lagi self kalibrasi. Tapi ini udah selesai kedip-kedipnya, jadi kalibrasi internal secara otomatis. Yang kalibrasi ini adalah detektornya. Nah kalau sudah nyala begini berarti artinya sudah ready. Oke. Softwarenya ini mobile control. Double klik. Nah username sama password di sini ada admin sama ada Unsri. Nah ini saya bikin
Unsri di sini. Kalau misalnya mau masuk sebagai admin, tinggal klik aja admin. Kalau Unsri, oke, masukin passwordnya. Continue. Nah, ini tampilannya untuk pompa yang sebelah kiri. Ini untuk switch ini, ya posisinya di posisi 1. Kalau kita klik, kita bisa menjalankan pompanya secara manual ya. Jadi katakanlah kita klik sini, misalnya kita isi katakanlah misalnya 2 mili per menit, tinggal apply, jalan, nanti dia jalan. Nah, ketika pompa udah jalan, tekanan pasti naik ya. Nah, Untuk pressure-nya Pak, sorry. Hah? Bisa kita atur ini, pressure yang ini. Pressure ini. Ya. Ini adalah bukan pengaturan pressure untuk di atrator. Ini adalah pressure maksimalnya. Gitu. Kalau kita atur maksimalnya segini, jadi ketika ada tekanan 72 bar, nanti si pompa akan stop otomatis. Nah, kemampuan pompa ini maksimal sampai 150 bar. Nah, ini untuk pompa. Kalau untuk stop tinggal stop. Nah, kalau kita run tinggal klik run. Nah, kalau misalnya kita sudah run, terus kemudian tekanannya nggak muncul, masih 0, yang perlu kita lakukan adalah kita sedot pakai sering ini di sini, yang tadi. Di sini. Takutnya ada gelembung udara yang masuk kita tidak lihat gitu dan terjebak di sini. Jadi kita sedot di sini. Ini pasang dulu, pasang baru putar, baru kita sedot. Nah, takutnya ada gelembung yang masuk ke sini kita nggak lihat, kok tekanannya nggak naik kok. Baru kita sedot, terus baru kita tutup lagi, terus kita lihat naik atau enggak. Gitu. Terus balik lagi di sini. Ini valve. Jadi kalau kita mau kontrol secara manual, mau lihat posisinya, ini posisi 1 kalau next, posisi 2, posisi 3 kalau mau kita menginginkan di posisi misalnya 12, kita apply jadi posisi 12 di sini. Pilihnya dari sini. Iya. Keluar. Kalau misalnya kita mau pilih kedua tinggal apply atau preview kembali ke posisi 1. Nah, ini untuk balik lagi klik sini. Kalau ini kolom, ini cuma informasi aja ya di kolom. Kalau kita aktifkan, kalau kita klik deaktif, nanti otomatis kolomnya nggak aktif. Kalau klik deaktif nanti nggak aktif. Kalau kita activate nanti dia aktif. Nah, kalau dia aktif, setiap kita nginjek dia akan merekam. Kolom ini sudah diinjek berapa kali sih sampel yang masuk gitu. Jadi untuk ini aja sebagai record bahwa oh ini kolom sudah berapa kali masuk sampel. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak aktifkan ya nanti nggak ada recordnya. Oh ternyata udah 1000 kali masukin sampel. Pantes kalau kolomnya jelek. Iya. Untuk riwayat Ya, kolom. Terus kemudian di sini ada detektor. Nah, detektor kita bisa menghidupkan lampunya atau meng-off-kan di lampunya.
Terus bisa kita ubah panjang gelombang. Saya 254. Play. Ini akan 254. Atau 272. Dari mana kita tahu panjang gelombang itu Pak? 254. Buat analisa yang kita akan ukur, tahunya ya dari literatur yang kita dapatkan. Gitu. Harus menggunakan Iya. panjang gelombang. Di situ dijelaskan flow rate-nya berapa, panjang gelombangnya berapa, terus kemudian kalau ada kolomnya pakai kolom apa, itu ada di situ Oh, dijelaskan. biasanya ya. Terus kemudian waktu analisanya berapa lama ada di literatur tersebut. Gitu. Ini panduannya itu ada kali kan itu buku panduan kalau untuk kita ngulang kayaknya. Ada. Panduannya nanti saya Oh, bikin ada. SOP-nya. Oh, iya. Iya. Kalau ini terus terang saya baru pertama kali install HPLC ini yang menggunakan ini tablet. Nah, biasanya pakai komputer. Makanya saya belum ada ininya SOP-nya. Gitu. Karena tablet sama komputer software-nya berbeda. Oh, oke. Kalau HPLC-nya sering saya pasang tapi pakai komputer dengan software yang berbeda. Karena ini pakai tablet. Jadi ini tabletnya kalau kita dibawa ke dalam juga bisa, nggak mesti harus di sini. Selama jangkauan wifi-nya Wifi-nya masih ada. Masih terkoneksi dia. Betul. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya. Belum ya? Kalau belum stop, tinggal stop. Nah, di sini saya akan mau mencoba tadi yang biar bintang 7 gitu ya, yang sering biasa saya pakai. LW-nya menggunakan 70% metanol dan 30% air dicampur. Terus kemudian saya stirrer gitu ya biar homogen. Saya simpan ke sini. Terus kemudian sampelnya itu kemarin saya timbang 100 mg di dalam 100 ml air. Sampelnya dilarutkan. Jadi saya nimbang dari sini 100 mg. Terus kemudian dilarutkan dalam 100 ml air. Dilarutkan induknya. Ambil. Terus kemudian katakanlah 100 mg per mili itu setara dengan 1000 ppm ya, 1000 ppm. Nah dari 1000 ppm saya ambil 20 mili ke dalam 100 mili metanol air. Nah untuk melarut karena dia tidak mudah larut dalam air ataupun dalam metanol, makanya saya larutkan dulu pakai air. Terus saya stirrer selama kurang lebih setengah jam. Ini untuk sampel ini ya. Saya stirrer dan saya panaskan sampai benar-benar larutannya bening seperti ini. Dia kalau diaduk secara manual pakai tangan nggak bakal bisa dapat bening. Jadi harus diaduk di stirrer dan dipanaskan. Jadi akan larut sempurna. Nah setelah larut sempurna, ini kan masih 1000 ppm. Saya ambil 20 mili, kemudian masukkan ke dalam 100 mili metanol air. Kenapa saya larutkan ke dalam metanol air? Karena biar sama dengan pelarutnya ini. Jadilah sampel itu harus kayak gitu, harus nilainya sama atau boleh? kadang berbeda, tergantung literatur. Karena ini saya pakai ini aja, jadi prosedurnya seperti itu. Kalau sesuai dengan LW yang ada di sini atau enggak, kadang berbeda. kadang berbeda? Nah, di metode preparasi sampel itu ada dijelaskan. Misalnya sampelnya ekstraksi mesti harus dilarutkan dalam larutan apa gitu ada. Nah, setelah saya ambil 20 mili ke dalam 100 mili metanol air, jadilah sekitar 200 ppm. Nah, saya injek. Bisa saya injek langsung 1000 ppm ke sini, cuma nanti peaknya terlalu tinggi.
Nah, peak yang optimal itu antara dari 100 sampai sekitar 700 miliar per menit. Kalau udah di atas itu, dia beban kolomnya tinggi, akan cepat mampet. Untuk menjalankan alatnya perlu namanya program gitu ya. Nah, untuk bikin programnya, klik di sini, ini ya. Terus kemudian klik ini, add method. Nah, add method. Di sini ada setting, ada element delivery, ada column periphery, ada detection. Klik setting sini. Nah, di setting di sini ada general. General ini adalah isinya runtime. Nah, runtime ini adalah waktu analisa. Biasanya di literatur pasti dijelaskan waktu analisa berapa lama, berapa menit. Nah, tapi kalau nggak dijelaskan, kita bikin waktunya yang lama. Tergantung kolomnya. Ini kolomnya kalau nggak salah panjangnya sekitar 15 cm. Kalau 15 cm dan kita belum tahu dia keluarnya di mana, coba aja pakai 30 menit. 30 menit kita suntik. Nah, ketika 30 menit kita suntik, oh ternyata masih belum keluar, berarti nanti suntikan keduanya ininya mesti harus diganti. Gitu. Tapi biasanya kalau kita punya literaturnya sudah pasti dijelaskan di situ. Dan kalau kita mau analisa senyawa tertentu, sebaiknya kita tuh punya standar tunggalnya, standar bakunya. Misalnya vitamin C, kita harus punya standar tunggal, standar baku untuk vitamin C. Tujuannya apa? Biar kita tahu vitamin C itu kalau kita injek dengan parameter yang ada di sini dengan kolom ini, itu menit berapa dia keluar. Retention time-nya, betul. Jadi vitamin C tunggal kita preparasi, kita injek, suntik, nanti akan dia muncul satu doang karena dia murni vitamin C doang. Muncul misalnya menit ketiga gitu. Ketika sampel kita suntikan, yang keluar di menit ketiga itu berarti vitamin C. Oke. Ya. Vitamin C. Contoh ukuran. Nah, ini saya ambil contoh rantemnya tadi saya udah coba-coba didapat sekitar 8 menit. Untuk sampel yang ini ya yang saya buat. Kalau untuk sampel yang lain, senyawa yang lain bisa dilihat di literatur. Di mana literatur Toret? Oke. Start of run setting. Start of run setting di sini perlu di checklist adalah auto zero at start. Oke. Oh ya, sorry di sini masukkan dulu namanya. Katakanlah nama metodenya. Saya belum masukkan. Misalnya bintang 7. Nama projectnya ya. Ya. Terus ini run start of run setting auto start atau zero start, terus waiting for trigger checklist, waiting for temperature itu tidak perlu di checklist. Kenapa nggak perlu di checklist? Karena di sini nggak ada kolom oven. Biasanya kalau ada suatu analisa tertentu yang membutuhkan kondisi temperatur tertentu, contohnya kayak analisa karbohidrat, misalnya kita mau lihat senyawa glukos, silos atau sukros, itu biasanya di temperatur tinggi sekitar 80-85. Nah ini perlu temperatur. Nah itu ada modulnya sendiri. Nah selama temperaturnya belum 80, dia nggak bakal bisa ngecek kalau ini di checklist. Jadi waiting for temperature gitu. Kalau senyawa tertentu. Tapi di sini karena nggak ada kolom ovennya, jadi nggak perlu di checklist. Jadi nggak ada di alat ini ya. Iya.
skip atau sampler rejection karena tidak ada auto sampler, jadi kita nggak perlu checklist. Terus kemudian end of run setting. Jadi ini settingan ketika analisa selesai. Di sini nggak perlu saya checklist semua, karena penjelasannya kalau kita checklist standby itu artinya ketika selesai analisa selesai, misalnya waktunya 8 menit selesai, nanti si HPLC dia akan masuk ke mode standby. Standby itu adalah mode dia nggak hidup gitu loh. Standby kayak apa ya? Ya kayak screen saver gitu loh kalau komputer. Jadi ininya nggak hijau, tapi warnanya biru. Kalau warnanya biru dia otomatis komunikasi juga keputus gitu. Nah, kalau kita pilih flow off, berarti setelah selesai analisa pompanya berhenti. Nah, itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Takutnya kita ada injekan kedua, injekan ketiga, sampel kita nggak cuma satu. Kalau sampel kita satu doang, selesai injek, flow off. Itu pun juga kalau menurut saya nggak dianjurkan, karena walaupun sampelnya cuma satu, udah selesai nggak ada analisa lagi, kan kolom juga mesti harus dicuci. Iya. Ya gitu. Nah terus kalau yang ini lamp off, jadi selesai analisa lampunya dimatikan. Nah itu bisa di checklist atau bisa tidak di checklist. Kalau tidak di checklist itu biasanya kalau sampel kita cuma ada beberapa, jadi makanya kalau misalnya sampel kita ada beberapa terus ini kita checklist, begitu waktu analisa selesai lampunya mati. Nah, analisa yang selanjutnya kita mesti harus menghidupkan lampu lagi, karena menghidupkan lampu itu perlu stabilisasi segala macam, perlu baseline, jadi butuh waktu lagi, makanya nggak perlu. Berarti 3 itu nggak usah ya? Ya, jadi nggak usah di checklist. Auxiliary trace ini kalau kita checklist itu nanti akan merekam yang pertama adalah pressure. Jadi selama analisa pressurnya juga direkam, tekanannya. Kalau kita butuhkan, kalau nggak dibutuhkan tinggal di uncek. Nggak ada masalah kalau Ya. atau enggak ya Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau ini fungsinya kalau kita misalnya analisa waktu retensinya yang biasanya muncul ke menit ke-3 tiba-tiba kok ini ngegeser. Nah kita mau lihat pas pada saat selama analisa ini tekanannya bagaimana, apakah ada kenaikan atau penurunan atau fluktuatif atau stabil. Nah itu mesti di checklist. Tapi kalau analisanya aman-aman aja ya tidak perlu di checklist, karena nanti hasilnya akan ada muncul 2 kromatogram, yang satu kromatogram tekanan, yang satu kromatogram dari si senyawa tersebut. Gitu. Nah ini juga sama kalau kita mau menampilkan posisi valve-nya. Kalau mau di checklist, tinggal di checklist, kalau enggak tinggal uncek. Nah, terus kemudian report. Ini nanti setelah selesai analisa, kalau kita checklist, misalnya ini kita checklist gitu ya, semuanya, nanti reportnya itu akan menampilkan konfigurasi sistemnya seperti apa, metodenya seperti apa, sistem lognya kalau ada error nanti akan ditampilkan, terus kemudian hasilnya. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak di checklist ini, sistem konfigurasi nggak ditampilkan, yang ditampilkan metode, sistem log sama result. Setelah selesai nanti. Nah ini nanti kalau misalnya selesai, kalau mau langsung ekspor tinggal dipilih ekspor aja. Nah, Bisa. Sama grabnya pun bisa ya? bisa. Kita checklist 3-3-nya juga bisa. Bisa, checklist 3-3-nya bisa. Kalau nggak mau di checklist, nanti ekspornya nanti setelah kita olah datanya, kita ini bisa. Nah kalau ini integrasi kita jangan off kan, coba kita on kan gitu ya. Nah ini untuk bagian setting.
Terus kemudian di sini setelah itu ada LUN delivery. LUN delivery, jadi yang perlu kita set adalah flow rate di sini. Saya pakai flow rate-nya 5. Di literatur itu juga pasti dijelaskan flow rate yang dipakai berapa mili per menit. Kalau untuk preparatif itu biasanya di atas 1 atau 2, rata-rata 5 bisa sampai 10 gitu. Karena preparatif kemampuan pompanya bisa sampai 50 mili per menit. Kecuali kalau analytical itu rata-rata 1 sampai 1,5. Jarang yang di atas 2. Kalau preparatif dia bisa 5, 6, 7, 10. Tergantung metode analisanya. Terus kemudian di sini minimal pressure harus 0. Terus maksimal pressure 150. Ya. Terus ini flow rate sampai menit ke-8 juga sama. Ini 5. Oke. Terus kemudian kolom peri-peri. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika senyawa muncul akan kita tampung, kita tambahkan di sini, ke sini. Nah, jadi nanti misalnya senyawanya muncul di menit katakanlah 3, gitu ya. Oke. Terus posisinya mau kita tampung di posisi 2 gitu ya. Oke. Terus kemudian kita tambahkan lagi, dia selesainya di misalnya 3,5. Posisinya 2. Terus kemudian tambahkan lagi, kan 3, misalnya ini 3,51. Posisinya balik ke 1. Dari sini paham nggak maksudnya? Iya. Di Posisi menit pertama sampai ketiga itu posisi 2 ditambah. Ya. Oh, tadi ini ternyata 3,5. Nah, jadi yang kita ambil cuma ini aja. Jadi ini posisi 2. Jadi nanti dia ketampung di posisi 2. Jadi ini ketika menit ketiga tak, valve-nya kedua, dia nampung ini doang. Ketika 3,5 tak, 3,51 dia pindah ke posisi 1 lagi. Gitu. Maksudnya seperti itu. Di filter. Harus coba dulu, betul ya. Baru diulang lagi. Iya, betul. Betul sekali. Ini karena kita belum nyoba, kita hapus dulu ya. Nanti setelah kita dapat kromatogramnya baru kita coba. Oke? Kita hapus. Jadi masih pada posisi 1 semua. Nah, terus kemudian ini deteksinya, panjang gelombangnya untuk boiler bintang 7 dia di 272. Ini juga sama 272. Bisa coba sendiri. Oke. Kemudian kita save. Incorrect parameter value. Oh, ini 5 besaran. Iya. Oh, udah suruh beritahukan. Iya. Suruh periksa lagi. Nah, kalau sudah di save terus kemudian kita close. Nah, di sini udah muncul boiler bintang 7. Oke. Nah, setelah kita setting parameternya, kita mesti baseline dulu, Pak. Jangan langsung injek. Nah, untuk lihat baseline-nya, caranya klik ini, preview, klik preview. Nah, dia akan nanti
bakal menjalankan pompanya, terus lihat baseline-nya, kalau sudah lurus baru kita boleh injek. Biasanya kalau untuk pertama kali kita jalankan atau misalnya kita pertama kali ganti fase gerak, itu mesti harus baseline dulu. Karena kalau nggak baseline kita langsung injek, nanti biasanya di awalnya ininya nggak rata gitu, nggak bagus, nggak smooth kayak gini, nggak smooth gitu, nggak ini nanti naik turun gitu. Jadi ini mesti harus lurus. Ini kenapa dia merumput? Karena ini skalanya terlalu kecil. Kalau kita besarkan, nanti dia makin Lurus. ya. Nanti itu bisa disetting jadi 0. Bisa. Nanti kan tadi di metodenya ada auto zero at start, nggak salah. Nih, auto zero at start. Iya. Ini kalau mau lihat lagi balik ke sini. Biasanya untuk pertama kali itu sekitar 20 sampai 25 menit. Kalau kita besarkan skalanya ya kelihatan lurus. Ini kalau mau kita lihat data yang sudah ada, tinggal klik jos, pilih ini. Nah ini tadi. Nah ini bisa kita lihat di sini, tinggal kita besarkan gitu ya. Kalau kita mau ngambil ini, tinggal kita klik sini, atau misalnya di sini gitu ya. Ini 3,7, ini di sini 3,7. Terus katakanlah turunnya sampai sini misalnya, ini 4,3 juga. Gitu. Nah nanti buat setting ke sini, setting yang di sini apa namanya, Yang di tadi. sini, yang di sini, kolom peri-perinya. 3,7, 4, Nanti kita cobain cek lagi aja. oke.